Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ustadz Suparman Abdul Karim menegaskan bahwa siapapun yang mengaku Duriah Rasulullah SAW, pribadi Ustadz Suparman Abdul Karim punya hak untuk menanyakan keabsahan, kesohihan mengenai siapa yang mengaku di dalamnya mengalir darah Rasulullah. Sebagai umat Rasulullah, tentu kesucian duriah atau nasab Rasulullah harus dijaga, dipertanyakan oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam hal ini Ustadz Suparman Abdul Karim. Apapun resikonya, cacian, bulian siap, bahkan beliau siap dikatakan sebagai dajjal Yahudi pesek, bahkan siap menerima bulian. Apapun yang diterima dari mereka yang saat ini mengaku sebagai duriah Rasulullah SAW, tentu tidak menerimakan hal ini. Biar bagaimanapun mereka juga tentunya mempunyai data-data yang tentunya saat ini secara nasab harus dibuktikan dengan teknologi saat ini, yaitu tes DNA. Hal ini disampaikan oleh Ustadz Suparman Abdul Karim. Bahkan Lampung sendiri dulu merupakan terah para kerajaan yang masih menganut agama Buddha. Tentu dengan hal ini, seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman Abdul Karim, untuk bagaimana masyarakat tahu terang benderang mengenai siapa sejatinya duriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sah. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana Ustadz Abdul Karim menyampaikan hal itu lewat video berikut ini. Segala khilaf mohon maaf, NKRI Agama Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menemukan fakta-fakta gulu terkait dengan pengakuan terhadap nasab yang disambungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tanda kutip, khususnya di Indonesia, ada sekelompok orang dari klan tertentu, kita nyebutnya klan Ba'alwi, karena pendulumnya itu Alwi bin Ubaidillah. Klan Ba'alwi ini mengklaim diri mereka adalah keturunan Nabi. Bahkan tidak segan-segan menyebut mereka adalah Ahlul Bait Nabi. Menjadi hulu karena klan ini menjadi kasta beragama nomor 1 di dalam Islam, menjadi kasta tertinggi. Apa buktinya? Buktinya dia merasa lebih istimewa daripada muslim yang lain. Bahkan dalam ceramah-ceramah disampaikan, kiai merasa setara saja dengan Habib, maka kiai itu tidak akan masuk surga. Jadi seorang pun merasa setara saja dengan mereka, itu sudah bakal masuk neraka. Dan kita selain dari klan mereka, haram menikahi syarifah, perempuan dari keluarga mereka. Pernikahan itu haram dan mereka batalkan kalau terjadi. Fakta ini menunjukkan ternyata di tahun 2024 Islam sudah menciptakan kasta beragama baru. Ya, ini kasta tertinggi yang lebih istimewa daripada orang lainnya. Sampai-sampai ada ucapan begini, kaki Habib ahli maksiat itu lebih mulia daripada kepala kiai yang mengamalkan ilmunya. Mapas, kata orang Lampung, Pak. Dan ini kan bukan katanya, ini kan fakta yang menyebar secara digital. Jejak digitalnya banyak sekali dan disampaikan di mana-mana. Ini persoalan. Kemudian yang berikutnya lagi, wanita yang mengandung anak seorang Habib, wanita ini bukan syarifah. Ketika dia melahirkan, perutnya hanya dititipi saja sebagai kandungan. Ibunya yang melahirkan ini tidak boleh memukul, karena itu adalah cucu Nabi. Jadi nggak boleh mukul anaknya dewek, Pak. Nggak boleh memarahi anaknya sendiri, karena itu cucu Nabi. Nah, ini terjadi kembali.
Ditambah kemudian yang berikutnya cerita-cerita khurafat yang baru saja muncul itu, kita juga terkaget-kaget kok diupload ya Pak. Mereka membuat pernyataan Habib apa gitu namanya, saya lupa. Itu secara fikih level mujtahidnya sama dengan Imam Syafi'i sebagai mujtahid mutlak. Tapi ruhaninya, ruhnya itu jauh lebih tinggi daripada Imam Syafi'i. Waduh, kok bisa membanding-bandingkan ulama ya? Syekh Faqih Muqaddam itu lebih mulia daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada bahkan yang bisa mi'raj 70 kali Pak, ngalahin Nabi kita itu Pak. Nabi aja seumur hidup mi'raj cuman sekali. Nah dia sehari bisa 70 kali. Jadi berbagai macam kemudian penggunaan nasab Nabi kita untuk kepentingan kelompok tertentu, keluarga tertentu. Bahkan seolah-olah dengan pengakuan sebagai cucu Nabi itu ada privilege, ada hak istimewa. Karena yang menderita itu sebetulnya masyarakat NU sendiri. Itu pesantren-pesantren dipalaki Pak. Nggak tanggung-tanggung orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi itu datang. Paling dikit minta 5 juta, 15 juta, 25 juta. Ada kiai yang dimintai 30 juta. Ente kaya karena kakek aneh. Bener ini kalimatnya begitu Pak. Kiai, ente kaya itu gara-gara kakek aneh. Maka aneh sebagai cucu kakek aneh minta 30 juta. Nah si kiai ini nggak ada uang segitu, hanya ada 15 juta. Begitu dikasihkan 15 juta, uang segitu ditabur di mukanya kiai. Kebayang nggak oleh kita? Di NU itu kiainya sangat dihormati oleh santri, tapi oleh oknum Habib tersebut ditaburkan uang di mukanya gara-gara nggak cukup 30 juta. Jadi orang alim yang betul-betul dihormati, ulama yang betul-betul dihormati jadi rendah gara-gara mereka merasa kastanya lebih tinggi daripada orang lain, dan berbagai macam bentuk fenomena yang lainnya. Nah terkait dengan ini semua, ini kan sudah ada hulu, fakta berlebih-lebihan dalam agama terhadap ini semua. Bahkan ada pernyataan begini, Habib itu walaupun ahli maksiat, dia akan mati husnul khotimah, dia tetap akan masuk surga. Termasuk juga muhibbin. Muhibbin itu walaupun ahli maksiat, nggak pernah sholat, selama dia cinta sama Habib, masuk surga juga. Kiai alim kayak manapun, soleh, santrinya banyak, kalau dia benci Habib, maka dia masuk neraka, matinya su'ul khotimah. Walaupun hari ini saya ingin garis bawahi kata diksi membenci itu adalah diksi pejoratif, tidak ada yang membenci. Hari ini saya ingin jawab buat kita semua, ngapa sih kita menggali ini semua? Bahasa sederhananya, Parman, bahasanya begitu Pak. Emang ente siapa kok ngebahas nasab habaib? Jawabannya gampang banget Pak. Karena saya adalah umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saya umat Nabi, maka saya punya hak yang sama berbanding lurus dengan kewajiban yang dibebankan kepada saya. Saya punya hak untuk bertanya siapapun yang ngaku-ngaku cucu Nabi, benarkah dia benar-benar cucu Nabi? Berhak bertanya kita. Nah di tengah fenomena yang sedemikian rupa ini, muncullah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantan yang bertanya-tanya, kelakuan model kayak gini nih, benarkah ini cucu Nabi? Awalnya kita cuman beristidlal begini Pak, waman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amalnya, nasab sehebat apapun tidak bisa mengejar ketakwaannya. Ini jelas, ini hadis sahih ini, kan begitu.
Atau pernyataan Nabi. Nabi bersabda begini, kata Nabi, ya ma'asyara Quraisyin, wahai bangsa Quraisy. Nabi bicara tentang bangsa, suku kalau bahasa kita. Wahai senak lepung kalau orang Lampungan begitu. Wahai bangsa Quraisy, la ugni ankum minallahi syai'a. Saya Muhammad, bagian bangsa kalian, tidak bisa menolong kalian sedikit pun kalau kalian tidak bertakwa kepada Allah. Lalu Nabi masuk lagi, ya bani Abdi Manafin, wahai keturunan Mbah Abdi Manaf. Nah, Nabi sudah bicara klan ini, Pak, sudah bicara keluarga. La ugni ankum minallahi syai'a. Saya Muhammad tidak bisa menolong kalian sedikit pun kalau kalian tidak bertakwa kepada Allah. Lalu masuk lagi Nabi, ya Abbas, wahai Abbas. Nah, kalau Nabi sudah ngomong Abbas, itu pamannya, ahlul baitnya Nabi. Kan keluarga yang disebut ahlul bait itu ada 4. Alu Aliyin, keluarga Ali. Alu Aqil, keluarga Aqil. Alu Ja'far, keluarga Ja'far. Alu Abbas, keluarga Abbas. Wahai paman, kata Nabi, la ugni anka minallahi syai'an. Nih Muhammad, ponakanmu mamang, kalau bahasa kitanya, ponakanmu nggak bisa menolong engkau kalau engkau tidak bertakwa kepada Allah. Ya Sofiyah, ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai bibi Sofiyah, bibinya Rasul. La ugni anki minallahi syai'a. Aku ponakanmu bi, nggak bisa nolong kamu kalau engkau tidak bertakwa kepada Allah. Baru Nabi masuk ke anaknya, Pak. Ya Fatimah, wahai Fatimah, la ugni anki minallahi syai'a. Saya bapakmu, enggak bisa menolong kamu sedikit pun di hadapan Allah kalau kamu tidak bertakwa. Terbantah semua klaim. Kalau yang ngaku-ngaku cucu Nabi itu pasti masuk surga, jauh banget. Nah sekarang begini, ketika Fatimah saja Nabi katakan, ini bapakmu nggak bisa nolong kamu kalau kamu nggak bertakwa, apalagi ahli maksiat, kan begitu. Hari ini setelah 14 abad ada segerombolan orang yang mengaku-ngaku cucu Nabi, menjadikan klaim cucu Nabi sebagai privilege untuk mendapatkan hak istimewa dengan mengeksploitasi umat Nabi. Tak ulangi, dengan ngaku-ngaku cucu Nabi, dia merasa punya hak istimewa untuk mengeksploitasi umat Nabi. Kita harus bertanya, kalau akhlaknya kayak gitu, nggak pantas dia ngaku cucu Nabi. Kalau di dalam darahnya ada darah Nabi, Pak, yakin akhlaknya nggak mungkin kayak gitu. Kecuali saya boleh ngaku, Pak, dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah Adam alaihi salam. Setuju nggak kira-kira? Tapi kalau saya ngomong mengalir darah Rasulullah Muhammad SAW, nah itu masalah itu, Pak. Itu masalah itu. Saya yakin betul sebagai umat Nabi ini, Suparman Abdul Karim ini, Pak, sebagai umat Nabi yakin kalau di dalam darah orang tersebut ada darah Nabi, kelakuan nggak mungkin kayak gitu. Yakin, yakin saya. Nah ketika kita dalam tanda kutip berhusnuzon, mikir, ini ada apa ini? Terbacalah himbauan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar di mazhab Syafi'i. Bunyinya begini, yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif. Niscaya setiap orang mesti ada kecemburuan. Ayyakuna lahu ghiratun, setiap muslim, setiap umat Nabi harus cemburu, harus punya sensitivitas, sensibility, sense of crisis terhadap nasab Nabi. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi, katakan, entar dulu, mana buktinya? Wa dhabatahu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqq. Setiap orang yang ngaku anak cucu Nabi wajib diperiksa, diteliti, didalami dan dibuktikan sampai tidak ada seorang pun yang berani mengaku cucu Nabi illa bihaqqin,
kecuali dengan hujah yang benar. Nah, berangkat dari situlah kemudian ada penelitian. Ternyata segerombolan orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi ini, berdasarkan catatan kitab nasab, mereka nggak punya catatan sejak 5 abad lebih lamanya. Bayangkan Pak, apa kita bisa percaya setelah 5 abad kemudian? Kalau sekarang lah saya ngaku anak Soekarno Pak, orang masih bisa konfirmasi kan sama Megawati. Nah, sekitar 5 abad kemudian ada yang ngaku keturunan Soekarno itu ada yang bernama Suparman Soekarno Putra umpama. Ini kan orang cari catatannya, mana catatannya? Kalau Soekarno pernah punya anak yang bernama Suparman. Jadi berdasarkan kitab nasab itu baru abad ke-9 Hijriah adanya pengakuan nama tersebut. 5 abad setengah lebih. Nah, ini dipastikan. Kalau sudah 5 abad berarti kalau hadis ini namanya bukan munqati', bukan terputus namanya Pak, maudhu' palsu. Ini nasab palsu ini. 5 abad setengah itu nasab palsu. Yang kedua, berdasarkan kitab sejarah sudah terbukti bukan keturunan Nabi. Dan yang ketiga, ini yang paling saintik, nggak akan bisa dibantah oleh siapapun. Apa itu? Berdasarkan tes DNA, ternyata semua Famba Alawi terbukti haplogrupnya G. Sedangkan kalau keturunan Nabi minimal harus J1 dia Pak, harus J1. Coba kita lihat keturunan Nabi di Yordania, kerajaan Yordania itu kan cucu-cucu Nabi semua, zuriat Nabi. Maroko itu cucu-cucu Nabi semua. Kemudian kalau di Mekah itu di Rusaifah, sekarang Said Ahmad di sana. Semuanya haplogrupnya J. Ya, haplogrup itu kalau kata ahli DNA itu JDNA, menelusuri jejak leluhur berdasarkan bapak, dari bapak ke bapak. Dia kalau keturunan Nabi minimal dia harus J1. Tinggal lihat mutasinya ke arah mana nantinya. Sampai segitunya. Ini ilmu pengetahuan nggak bisa dibantah. Makanya saya akan mengundang Dr. Sugeng, ahli DNA BRIN. Termasuk juga mengundang lagi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, karena kemarin baru ke kabupaten Pak, belum di Bandar Lampung. Dan dialog kita di kabupaten-kabupaten itu 50% lebih itu orang yang kontra. Nah, ini kan kebenaran berdasarkan ilmu maksud saya. Kebenaran berdasarkan ilmu ini yang nggak bisa kita tolak. Ini bukan berdasarkan kebencian. Ya kita ingin ya sama Habib-Habib di Indonesia ini, yuk kita bareng-bareng jadi umat Nabi aja yuk. Kan enak ya Pak, sama-sama jadi umat Nabi aja. Yang membedakan kita mulia atau tidak bukan karena nasab, tapi karena ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kan Nabi sendiri yang sudah mengingatkan, innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adumaha bi'abaiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala sudah mencabut dari kalian semua feodalisme jahiliyah, kesombongan jahiliyah, di mana masyarakat jahiliyah itu kata Nabi terbiasa membangga-banggakan nasab, membangga-banggakan orang tua, membangga-banggakan leluhur. Ayo kita jadi umat Nabi saja, saling bekerja sama satu sama lain. Entah begini Pak, fenomena kayak gini kan hanya terjadi di Indonesia. Di Arab mana ada orang membanggakan dalam darah aneh? Nggak ada. Di Mesir nggak ada. Bahkan di Yaman sendiri pun masyarakat Yaman nggak mengakui itu cucu Nabi. Ini kan sudah ribut di Yaman sebetulnya Pak duluan. Akhirnya untuk mengatasi ribut diadakan tes DNA besar-besaran. 180 Habib dari berbagai macam marga tes DNA sudahan, haplogrupnya G. G itu apa?
etnis Yahudi Askenazi, bangsa Eropa Kaukasia. Dan memang sebelum adanya Islam, mereka itu hijrah ke Yaman, menetap di Yaman, dan setelah Islam datang mereka semua masuk Islam. Ya nggak masalah. Mau dia dari Yahudi Askenazi karena sudah Muslim, ya saudara kita juga. Ya terus masuk begini. Kita kenal sahabat Nabi namanya Ikrimah. Ikrimah itu kalau nyebut bapaknya Pak serem, Abu Jahal. Tapi kan kita nggak peduli mau bapaknya Abu Jahal atau siapa. Tapi ini anaknya sudah bertakwa, beriman kepada Allah. Nggak peduli dia anak siapa. Ya kayak orang Lampung, Pak. Orang Lampung kan nenek moyangnya itu agamanya Buddha kan. Ya Hindu dulu baru Buddha ya Pak. Karena kerajaan Pugung itu dulu cabang kerajaan Sriwijaya kan. Ya agamanya Buddha kan. Kemudian masuk Islam. Masuk Islamnya jalur mana? Dari Sunan Gunung Jati kan begitu. Sampai Sunan Gunung Jati menikahi dua putri kerajaan Pugung, Putri Sinar Kaca dan Putri Sinar Alam. Kemudian si Putri Sinar Kaca punya putra yang kemudian mendirikan kerajaan Melinting. Putri Sinar Alam punya putra Raden Muhammad Aji Saka mendirikan Keratuan Darah Putih kan begitu. Yang sampai kemudian keduriatnya Raden Intan. Berarti Raden Intan itu adalah keturunan Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Sedangkan Syarif Hidayatullah sudah diisbat keturunan Nabi dari jalur Imam Husain, makanya manggilnya Syarif. Nah jangan-jangan, mohon maaf tuh, jangan-jangan ini dalam tanda kutip ya, saya bukan mengisbat Pak. Kita manggil-manggil orang cucung Nabi, padahal cucung Nabi itu adalah keturunan Keratuan Darah Putih. Justru di Lampung ini, suku asli Lampung diantaranya adalah keturunan Nabi. Makanya keturunan Raden Intan 1 dari keturunan, karena Raden Intan 2 kan meninggal dunia Pak. Raden Intan 1 itu kakeknya punya anak 2, Raden Imba Kesumaratu 2 dan Dalem Kesumaratu 1. Raden Imba Kesumaratu 2 itu anak tertua dari Raden Intan 1, perang melawan VOC. Akhirnya ditangkap, dipenjarakan di Batavia, lalu dibuang ke Timur Leste sana yang dikuasai VOC, sampai dibunuh oleh Belanda. Di tahun wafatnya Raden Imba Kesumaratu, di tahun itulah, tidak lama langsung beberapa hari kemudian lahirlah Raden Intan Kesumaratu II atau Raden Intan II yang perang melawan Belanda, kemudian gugur di Masih Bujang. Karena beliau masih bujang, maka kekuasaan kerajaan atau keratuan diserahkan kepada keturunan pamannya, keturunan Dalem Kesumaratu, yakni Raden Muhammad Jamil, yang sekarang masih ada sampai sekarang, baik di Bandar Lampung, Raja Basa maupun di Kuripan sana, Kalianda. Nah artinya memang begini, saya sampai datang ke sana, coba kata saya, jajal tes DNA dulu. Ya bukan untuk membanggain nasab, sumputin aja udah tahu nanti. Kalau benar J1, nah ini cucung Nabi. Cucung Nabi itu Pak nggak pernah membanggakan darahnya, nggak pernah. Dia akan sembunyikan itu. Jadi balik lagi saya ingin sampaikan, karena ada fenomena gulu terhadap nasab, maka muncullah sosok Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang meneliti, dan sampai hari ini tak terbantahkan penelitian beliau. Belum ada yang bisa membantah penelitian beliau. Berdasarkan kitab nasab, berdasarkan kajian sejarah dan tes DNA, sekelompok orang yang mengaku-ngaku cucu Nabi di Indonesia ini tidak terbukti sebagai cucu Nabi. Maka saya ingin tegaskan pada kesempatan hari ini, haram hukumnya ngaku cucu Nabi Muhammad SAW kalau tidak bisa menunjukkan bukti. Ini kan fenomena yang ada di NU, menjadi fenomena luas untuk bangsa Indonesia. Setelah saya pikir-pikir Pak, ternyata usia NU ini berdasarkan tahun Masehi sebentar lagi berumur 100 tahun. Kan tahun 26 nanti, ini sudah nggak nyampe 2 tahun lagi, setahun sekian bulan lagi, 31 Januari 2026 nanti pas 100 tahun. Dan berdasarkan kalender Komariah, usia NU hari ini sudah 101 tahun, 1 abad lebih 1 tahun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Innallaha yab'athu fi hadhil ummati
ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha, sesungguhnya Allah yab'atsu akan mengutus lihadihil ummah, untuk umat ini, ala ra'si kulli mi'ati sanah, setiap awal dari 100 tahun, setelah habis 100 tahun, setiap awal dari 100 tahun, man yujaddidu laha dinaha, orang yang akan memperbaharui agamanya, mujaddid. Nabi mengingatkan setiap 100 tahun akan muncul mujaddid yang akan mengevaluasi hal-hal yang berlebihan dalam ajaran agama tersebut.